Hello Pisces, hai. Kita bertemu lagi. Ini adalah bacaan secara umum untuk Pisces, dimanapun Pisces berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, Venus, ataupun North Node. Ini adalah bacaan secara umum buat Anda. Untuk energi Pisces dalam tempo 48 jam akan datang. Oleh karena ini adalah secara umum, ia tidak mungkin menepati 100% situasi Anda. Sebahagian ceritanya mungkin energi Anda terbacakan, sebahagian lagi adalah energi orang lain. Jadi harus bijak memilih di mana cerita Anda dan jadikan sebagai panduan dan pencerahan. Ya, sebelum itu saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Pisces untuk sama-sama memberi pencerahan penjelasan dalam reading ini. Terima kasih untuk informasi yang diberi, terima kasih untuk panduan dan nasihat. Terima kasih untuk pelindungan buat saya sebagai tarot reader dan juga kepada viewer saya daripada orang negatif dan entiti negatif. Oke, Pisces, kita lihat apa yang menanti Anda dalam masa 48 jam akan datang. Seandainya reading ini langsung tidak menepati situasi Anda, jangan dipaksakannya. Kalau kamu tidak paham ceritanya, ini mungkin bukan energi Anda. Jadi boleh menonton reading untuk zodiak lain yang berada dalam carta astrologi Anda ya. Oke. Energi Pisces dalam masa 48 jam. Kamu ada dunia menanti Anda. Oke. Seseorang di sini berumur 40 tahun. Nomor 4 message, nomor penting buat kamu, ada di antara kamu yang mungkin suka dengan, mungkin ada memelihara ikan. Saya tidak tahu, ada sesuatu yang berkaitan dengan ikan di sini ya. Saya tidak pasti apa itu, tetapi mungkin saya merasakan kebanyakan kamu terpuruk di dalam bilik, tidak berkomunikasi dengan orang lain, kamu menarik diri energi kamu daripada dunia luar. Tapi dalam tempo 48 jam ini saya rasa kamu akan lebih bersemangat, kamu bersemangat untuk keluar menikmati suasana dunia luar. Kamu ada nomor 33, seseorang berumur 33 tahun, 3 Mac mungkin nomor penting buat kamu. Akan ada banyak kenangan lalu yang muncul dalam pikiran kamu ya. Dalam masa 48 jam ini mungkin kamu terkenang pengalaman bersama dengan seseorang, terkenang seseorang dari masa lalu. Ada seseorang dari masa lalu juga saya merasakan akan muncul dalam tempo 48 jam ini. Kamu mungkin akan keluar minum kopi, bercerita dengan teman lama. Random message untuk seseorang, kamu mungkin akan keluar bergosip dengan teman kamu. Saya tidak pasti apa itu, tapi ya itu energi yang terbacakan. Dan ya, untuk kamu yang terpisah dengan seseorang, jika kamu punya keinginan, selama ini ada keinginan untuk berbaik semula dengan seseorang, dengan energi masa lalu, ataupun ada seseorang dari energi dari masa lalu kamu kembali untuk berbaik dengan kamu. Katanya di sini, beri peluang. Saya merasakan kamu patut beri peluang kepadanya. Itu message yang ada buat kamu. Setiap orang layak untuk diberi peluang menebus kesilapan. Ada sesuatu tentang sediakan payung sebelum hujan. 39, nomor 39 mungkin nomor penting buat kamu. 3 September mungkin tarik penting. Seseorang di sini lahir 93, tahun 93, berumur 39 tahun. Oke, itu message, itu nomor-nomor yang saya lihat ya. Kita lihat apa yang menanti. Saya tidak tahu kenapa saya mendengar zodiak Scorpio di sini. Kamu mungkin ada hubungan dengan Scorpio, dalam carta astrologi kamu mungkin ada Scorpio. Ada seseorang yang berzodiak Scorpio penting dalam hidup kamu mungkin. Oke, apa yang menanti?
Pisces dalam tempoh 48 jam akan datang? Apa yang harus dipersiapkan oleh Pisces? Apa yang menanti Pisces dalam 48 jam? Apa yang menanti Pisces dalam 48 jam? Pisces, kamu ada? Ya, kamu ada the devil card in reverse. Keluar daripada obsesi terhadap seseorang, terhadap sesuatu. Kamu keluar daripada rasa tidak yakin kepada diri kamu sendiri. Kamu mungkin ada Capricorn dalam carta astrologi kamu, atau kamu punya hubungan dengan, mungkin kamu kenal dengan seseorang yang berzodiak Capricorn. Oke, tetapi yang pastinya saya lihat di sini, kamu keluar daripada energi ketakutan. Takut kepada sesuatu perkara, takut membuat keputusan, ada keresahan, ada kerisauan dalam diri kamu. Kamu akan keluar daripada energi ini, daripada situasi ini. Energi Taurus keluar di sini. Jika kamu ada hubungan dengan Taurus, mungkin saya merasakan ada di antara kamu yang ingin keluar daripada ikatan hubungan dengan Capricorn ataupun Taurus. Ada di antara kamu yang mahu menamatkan komitmen dengan seseorang. Sama ada komitmen itu komitmen dari segi hubungan romantik, hubungan rumah tangga, ya, perkawinan begitu, ataupun ini adalah pekerjaan, meninggalkan pekerjaan. Jadi kamu mahu menamatkan kontrak pekerjaan ataupun kontrak pernikahan dengan seseorang. Saya menyebut kontrak ya, perjanjian perkawinan. Bukan bermaksud kamu tanda tangan kontrak, oke, dalam tempo begini kamu harus berpisah, tidak, bukan. Saya hanya menggunakan terms kontrak untuk perjanjian perkawinan begitu. Oke, jadi kamu dalam masa 48 jam ini kamu mengalami perubahan cara berpikir, perubahan pendapat tentang suatu perkara. Saya merasakan kamu mendapat ilham baru, kamu mendapat ilham, mendapat kekuatan untuk melepaskan diri, untuk melepaskan sesuatu dari hidup kamu. Ya, itu energi yang saya lihat di sini, saya terbacakan di sini. Jadi ada sesuatu yang kamu pikirkan, sudah berada dalam pikiran kamu selama 40 hari. Saya tidak pasti ada sesuatu di sini, ada seseorang di sini yang sudah memikirkan hal ini selama 40 hari. Menamatkan sesuatu dalam tempo 40 hari ini. Saya lihat ada sesuatu yang ingin kamu komunikasikan dengan seseorang. Tetapi kamu ada rasa takut gagal mencapai persetujuan. Tapi yang pasti energi kamu dalam masa 48 jam ini, kamu pasti akan keluar daripada energi keraguan-raguan. Kamu akan dapat membuat keputusan. Terlalu banyak. Princess of Pentacles, kamu ada? Ya, ada seseorang yang sangat kuat dalam ingatanmu. Jika kamu menanti message daripada seseorang, saya melihat ada message itu akan datang buat kamu daripada seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu, ya. Apakah Rainbow? The Tower, energi Scorpio.
Apakah dia tahu? Oke. Ya, Pisces. Sebahagian kamu, Pisces, yang masih mengharapkan agar dapat memperbaiki hubunganmu dengan seseorang. Saya melihat hal itu terbuka, jalan itu terbuka untuk berbaik semula dengan seseorang, ya. Karena energinya juga mahu berbaik dengan Pisces. Beri peluang kepada dirinya untuk membuktikan yang dia juga sudah berubah, dia sudah berubah. Ya, akan ada komunikasi, akan ada komunikasi berlaku dalam tempo 48 jam ini. Hal yang baik menanti Pisces dalam masa 48 jam ini. Hal yang baik menanti Pisces dalam masa 48 jam. Terima kasih. Oke. Ini terlalu banyaknya. Kamu ada the lovers, ada cinta. Hal yang baik. Hal yang baik. Hal yang baik menanti Pisces dalam masa 48 jam. Energi Gemini sangat besar di sini, ya. Gemini. Gemini dan Gemini. Oke, kamu ada the Hangman. Oke, saya melihat hal terbesar yang akan berlaku, akan datang kepada Pisces, hal baik yang berlaku, ya. Saya minta hal yang baik berlaku kepada Pisces, yang menanti Pisces dalam 48 jam ini. Cinta hadir dalam hidupmu. Kamu mungkin harus membuat pilihan. Tetapi saya melihat ada perbincangan, saya melihat ada permulaan baharu yang terjadi dalam hubunganmu. Kalau sebelum ini kamu merasakan kamu ditikam dari belakang, kamu mengalami kesulitan dalam hubungan ini, saya rasa akan ada perubahan, ada perbincangan di antara Pisces. Jika hal ini dibincang dengan baik-baik, ya, Pisces. Jika hal ini sebagian kamu melakukan perbincangan, ada komunikasi dengan pasangan. Jika hal ini dibincang secara baik, dibincang dari hati ke hati, kamu ada Eight of Pentacles, Eight of Wands, kamu ada Strength card, sorry. Jadi kamu ada nomor 8, 888. Jadi sesuatu yang baik berlaku menanti Anda dalam tempo 48 jam ini, karena kamu ada nomor 888. Nah, sebahagian kamu jika ini bukan hal yang berkaitan dengan relationship, saya melihat ini adalah hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada hubungan baru, ada kerjasama baru dalam bisnis, dalam pekerjaan. Ini seperti menandatangani kontrak pekerjaan, bisnis, project baru. Jadi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian, kontrak, berlaku dalam masa 48 jam. Tetapi untuk kamu yang datang dalam reading ini, menonton reading ini, untuk
mencari pencerahan tentang cinta, tentang hubungan romantik, saya melihat ada pembaharuan, ada hubungan yang kurang baik itu hubungan, tetapi saya melihat hubungan ini ada kaitan dengan hubungan masa lalu, seseorang dari masa lalu. Hubungan itu diperbaiki. Energi memperbaiki semula perhubungan. Tapi saya tidak tahu kenapa ya Pisces, kamu seperti ada rasa berat di dalam hati kamu. Ada sesuatu yang membebankan pikiranmu, ada sesuatu yang masih membebankan, masih ada rasa tidak puas hati di dalam diri. Ada sesuatu yang terbuku di hatimu. Apa yang harus dipersiapkan oleh Pisces dalam masa 48 jam ini? Pisces harus bersedia menghadapi situasi ini. Ada janji yang tidak ditepati, ada halangan kepada penyelesaian dokumen, pembayaran yang terlambat, halangan penerimaan pembayaran. Kamu ada Queen of Cups, the Hierophant, dan the Empress. Saya rasa kamu ada dua pilihan, Pisces. Saya melihat komitmen di sini ya. Kamu ada the Lovers, memilih. Kamu harus memilih antara dua energi. Kamu harus memilih antara Queen of Cups ataupun the Empress. Jadi ada dua energi di sini. Kalau kamu berada dalam pekerjaan, kena the Hierophant adalah komitmennya, komitmen pekerjaan, perkawinan. Jadi sama ada di antara kamu yang harus membatalkan perjanjian dengan salah satu energi. Itu yang harus kamu persiapkan. Karena kamu harus, kalau saya melihat di sini, kamu harus memilih salah seorang sahaja. Tidak dapat memilih kedua-duanya sekali. Kamu harus melepaskan salah seorang. Jadi kamu ada Ace of Coins in reverse, pembatalan perjanjian. Jadi kamu harus melepaskan salah satu energi dalam hidup kamu. Oke, Pisces, message untuk Pisces sebagai panduan. Message untuk Pisces sebagai panduan. Berikan saya message. Oke. Oke, apapun yang kamu alami sekarang ya, Pisces, kamu harus bersedia untuk menerima perubahan. Perubahan yang harus kamu hadapi itu sememangnya harus berlaku dalam hidup kamu. Bagaimanapun untuk kamu mengelak, perubahan itu harus kamu tempuhi juga. Tidak dapat dielak. Perubahan itu harus berlaku dalam hidupmu. Dan saya merasakan kebanyakan kamu tidak dapat membuat keputusan. Tapi katanya adalah lebih baik kamu buat keputusan saja. Pilih. Buat pilihan, karena jika engkau tidak memilih pun engkau harus memilih juga pada akhirnya. Lebih baik buat pilihan sekarang daripada menunggu selama-lamanya untuk membuat pilihan. Ia hanya menyusahkan dirimu dan orang lain. Buat apa yang kau pilih yang mana engkau cintai. Nah, bila saya katakan cintai, tidak semestinya membuat pilihan pasangan.
Kalau dalam bentuk pekerjaan ataupun bisnis, pilih yang dekat di hatimu, yang engkau cintai, yang engkau benar-benar suka. Pekerjaan yang engkau suka, pilih yang engkau suka. Pilih yang engkau cintai. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Pisces. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan dan pencerahan. Sudi-sudikan like, subscribe, share video ini, tekan butang lonceng notification. Hingga jumpa lagi. Bye.